Terima kasih, Prof. Saya sebenarnya masih belum puas tadi kalau kita akan menjelaskan. Ya betul, ada dua hal mungkin kita bicara sekarang, walaupun besok Dr. Hendro akan cerita insiden komen itu. Saya masih tentang penetapan skenario, Prof. Menurut saya, supaya lebih tajam, penetapan skenario kita mestinya memang tajam, walaupun memang sama-sama ketidakpastian, tapi di antara ketidakpastian itu kita punya. Jadi saya usul dasar penetapan skenario dengan dua variabel, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatifnya kan ada yang bisa diukur walaupun ini kepatuhan masyarakat, pemahaman masyarakat, budaya ini kan karena menghadapi bulan puasa dan mudik ini, kemudian kontak tracing. Sedangkan untuk kuantitatif, kita kan punya attack rate-nya ada data. Jadi dikatakan pakai penduduk. Attack rate kita mau berapa kita mau pakai? Mau 5%, 10%, 20% gitu kan. Kemudian jumlah kasus yang ada itu kita bisa pakai. Kemudian kunjungan ke rumah sakit dijumlahkan semuanya sehingga skenario kita kalau yang disampaikan maaf dari Dr. Darwi itu kan seolah-olah yang skenario A sudah lewat gitu. Semua tertumpu ke skenario C. Saya pikir A pun bisa kita bikin. Jadi A yang jangan yang seperti tadi dianggap insiden sudah turun, belum kan? Jadi saya nggak sepakat kalau mengatakan sekarang mengharap insiden. Jadi antara harapan dengan fakta mestinya nggak boleh kita campur. Jadi kita pakai itu tadi kualitatif kuantitatif. Nah baru nanti kita kalau skenario A bagaimana B, termasuk juga komennya nanti. Kalau skenario A mungkin komennya dinas kesehatan, ya. Tapi kalau misalnya sudah masuk skenario B mungkin lebih tinggi atau BNPB, BPBD ya. Kalau skenario-nya C, nah tadi ada Dr. Endro udah nyebut yang sampai tidak tertanggulangi. Ya, halo. Kita jawab dulu ya, memang menarik ya skenario ini, Mbak Putu ya. Dan Pak Darwito, kira-kira ada jawaban nggak mengenai bagaimana menulis skenario yang realistik gitu, yang dengan data tadi. Silakan Pak Putu ya, atau Pak Darwito. Silakan. Halo, ya. Ya, jadi memang ada teorinya ya ketika kita untuk menyusun sebuah skenario, mungkin karena ini ada kaitannya dengan penyebaran penyakit, ada insidensi yang harus kita perhitungkan. Nah itu menurut saya untuk menganalisis awal itu kita perlu melibatkan ahli-ahli epidemiologi untuk bisa memperhitungkan dengan berbagai skenario intervensi, model intervensi tadi. Kalau intervensinya ringan, kira-kira berapa jumlah pasiennya? Kalau intervensinya yang sangat ketat tadi, seperti apa jumlah pasiennya? Dan yang terpenting juga adalah puncaknya itu kapan? Karena ini yang akan menentukan nanti kapan kita mulai mengaktifkan istilahnya kalau di bencana itu mungkin ada semacam alert gitu ya. Kapan kita mulai mengaktifkan alarm kita ini bahwa semuanya harus sudah bersiap-siap. Lalu di level mana? Skenario itu level mana yang mau kita kerjakan. Jadi memang tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Laksono ada cukup banyak referensi yang sudah kita kumpulkan, termasuk diantaranya adalah bagaimana skenario untuk menghadapi COVID ini. Sudah ada beberapa contoh kasus di berbagai negara, bagaimana mereka menerapkan skenario ini, bahkan perhitungannya sudah sampai ke apa dampaknya terhadap bisnis yang ada di negara-negara tersebut. Mungkin sementara itu Prof. Laksono yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan. Datanya ada nggak yang bisa sampai ke real itu ya, sampai tadi yang Pak Joni tanyakan tadi ya, yang kuantitatif dan kualitatifnya. Iya, karena selama ini kami sumber datanya juga mengandalkan apa yang ada dari website resmi pemerintah ya di COVID Go ID itu. Jadi kita sama-sama bisa lihat bahwa di data tersebut seperti salah satu slide yang sudah saya tampilkan tadi, perkembangan pasiennya seperti ini. Jadi selama 3 hari itu naik dari 790 menjadi 1.285 pasien yang positif. Nah ini juga bisa menjadi satu dasar untuk kita menghitung ke depannya. Saya rasa yang bisa menggunakan model matematika misalnya untuk memperkirakan atau memprediksi berapa jumlah pasien yang diperkirakan dari model ini, ya itu tadi Prof, kita menggunakan ilmu epidemiologi untuk memperkirakan atau memprediksi ledakan kasus yang mungkin akan terjadi.
Jadi untuk data kualitatifnya bisa, data kuantitatifnya bisa pakai ini. Lalu untuk data kualitatifnya ya kita bisa menggunakan tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro dan Pak Darwito tadi, gitu, Prof. Ya, tapi gini Bu, ini kan level nasional ya. Kalau level DIY sendiri itu bisa nggak kita mendapat angka yang lebih akurat tadi dibanding nasional tadi? Ya, jadi sesuai dengan diskusi kita pada grup search DIY itu data untuk DIY kan dikumpulkannya di versi DIY ya. DIY, jadi kita berharap nanti bisa mendapat dukungan dari versi DIY. Mungkin Pak Darwito, Pak, silakan Pak. Terima kasih. Saya sepakat Dr. Joni. Memang kita sekarang itu tidak mungkin kita ke skenario. Skenario paling minim adalah skenario B. Artinya terjadi lonjakan, tetapi masih bisa dikendalikan. Kemungkinan kalau saat ini memang kita tidak tegas melakukan suatu namanya social distancing maupun physical distancing, maka hal itu akan melonjak dan akan suatu hal yang buruk. Karena apa? Dari zona merah Jakarta, kemudian pergi ke daerah, itu bagaimana istilahnya kondisi sosial masyarakat kita, budaya kita, saat itu akan berkerumun, terjadi kerumunan, yang itu tidak bisa dihindari. Makanya, makanya kita mesti harus, ya, makanya kita harus tegas untuk melakukan suatu ya, artinya mengendalikan masyarakat. Polisinisasi maksudnya. Artinya baik polisi, tentara, dan Satpol PP atau mungkin di situ perangkat-perangkat desa memang harus segera membubarkan pada kerumunan-kerumunan. Ya, dan betul, ini Pak. harus tidak bisa hanya dengan himbauan. Ya, karena ini sudah ke Jakarta, bayangkan ini bagaimana eksodus dari Jakarta mudik ke daerah-daerah kabupaten. Salah satunya yang terbanyak adalah di daerah-daerah kantong-kantong pekerja. Salah satunya di Klaten dan Pati. Sebentar. Pak Darwito. Ya, itu ada data seperti itu ya. Tapi kita bisa nggak tadi menghitung data itu, misalnya Sarjito sebagai pusat rujukan yang berat ya, karena RSPAU Sarjito kan lebih arah yang tidak begitu berat ya. Itu, ini kita akan masuk detail ya. Berapa kapasitas Sarjito? Ventilatornya berapa? Kemudian pasien-pasien DIY itu kira-kira mau berapa? Ya. Yang ke RSPAU berapa? Nah ini bisa nggak ada skenario yang lebih tajam tadi, Pak? Itu Pak Joni ya maksudnya? Untuk DIY loh. Ya. Ya, jadi karena untuk tingkat provinsi saya pikir bisa lebih tajam. Kalau nasional kan memang pakai matematik. Kalau ini kita nggak usah matematik, Prof. Yang tadi bisa nggak yang tadi budaya itu kita buat gradasinya. Kalau berapa yang pulang kampung kan ada data nanti dari perhubungan atau apa berapa orang yang pulang. Kalau sudah sekian berarti terpaksa kita masuk ke C. Supaya kita jangan itu juga overestimate ya. Atau juga nggak boleh underestimate. Kita toto dong anggap selalu tadi kan kesan Pak Darwito kita udah ke C, kan belum tentu sebenarnya. Kalau kondisinya ini sebenarnya kita B gitu kan. Jadi kita nggak over. Tapi kalau dari segi kualitatif tadi budaya yang pulang kampung kan bisa di tracing, kontak tracing. Nah kalau ini data jadi jumlah kasus yang di rumah sakit aja sekarang Prof. RC bisa ngumpulin berapa sih sekarang yang masuk yang dengan ODP, berapa PDP itu kunjungan ke rumah sakit. Atau kalau kita mau pakai WHO juga punya kan data, tapi itu untuk nasional kan dia attack rate 5% berapa kali. Mungkin terlalu besar. Jadi dengan data itu kita bisa lebih pasti. Saya maunya kita mungkin bertahan di B dulu sebenarnya maunya. Kalau C itu kan sudah chaos tuh. Kalau C mungkin kita udah harus menggunakan SDM cadangan dari segala penjuru gitu kan, dari PPDS dan sebagainya, dari dokter umum tadi. Tapi kalau kita bisa settle pada skenario B dengan data yang bagus, saya pikir kalau apalagi DIY kan bagus nih RC-nya, PRC-nya. Jadi bisa. Nah baru kita masuk ke DCP tadi yang perhitungan tiap pasien itu berapa kebutuhan APD-nya, berapa kebutuhan ICU, ventilator segala tadi itu, Prof. Jadi memang skenario ini saya pikir penting dipertajam, itu aja usul saya gitu, supaya penyiapan kita jadi.
Ya, terima kasih Pak Juri. Jadi ini memang lagi kita skenario di suatu wilayah ya. Jadi ini DIY ya. Nah, mungkin di Jawa Tengah sendiri, di Jawa Barat sendiri, di Bali sendiri ya. Jakarta juga sendiri. Nah, cuman tadi pertanyaan menariknya siapa yang bikin ini skenario ini Pak? Yang bikin ini siapa? Nah, mungkin ada komentar dari yang lainnya, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar, karena memang masalah skenario itu menjadi masalah yang sangat kunci ya. Nah, tapi siapa yang nulis ini loh? Nah, Ya, ada boleh komentar? komentar Pak Laksono. Ya, silakan Pak Indro. Ya. Ya, jadi pertanyaan saya kembali tadi. Ada plan A, plan B, plan C. Pertanyaan saya, siapa yang berhak menentukan ini nanti kita harus plan A, plan B, atau plan C? Kembali ke komando. Siapa komandannya? Satu itu. Contoh lain, kenapa komando itu diperlukan? Siapa yang bisa menentukan bahwa perhitungan ini yang sah adalah yang dari PKMK atau yang sah dari siapa itu? Jadi kembali ke komando itu, kembali ke situ dulu. Coba sekarang kalau saya kira-kira Pak Darwito atau Bang Joni ya, saya manggilnya Bang Joni ini kira-kira nanti siapa yang menentukan ini? Bahwa kita harus plan A atau plan B atau plan C? Monggo. Pak Darwito, monggo, ada komentar dari versi DIY, silakan. Karena ini adalah suatu bencana ya. Bencana itu yang menentukan pemerintah. Berarti yang menentukan adalah gubernur sebagai pimpinan tertinggi di wilayah tersebut. Karena menyangkut wilayah ini tidak mungkin ya, dalam penanganan suatu COVID-19 itu tidak mungkin sektoral. Itu harus satu kekuatan yang harus dibersamakan, disinkronisasi seluruh kekuatan yang ada. Tanpa itu nggak akan bisa. Bagaimana mengendalikan masyarakat harus dengan polisi. Bagaimana polisi dalam artian itu bisa menggunakan kekuatan-kekuatan tentara, polisi, Satpol PP, bahkan Pamong Praja, bahkan sampai perangkat desa. Itu yang punya wewenang adalah gubernur atau wali kota. Ini adalah yang menentukan siapa nanti komandannya ini, kemudian bagaimana garis komandonya, itu adalah yang menentukan adalah gubernur. Atau mungkin kita adalah sebagai subordinasi membantu suatu sistem yang sudah dibentuk, sistem yang sudah diberikan SK-nya, kita akan adalah sebagai tenaga yang membantunya. Dan kemudian nanti karena adalah para pejabat-pejabat yang seperti ini, yang ditunjuk dalam SK tersebut adalah mungkin keterbatasan dalam segala hal, keterbatasan tentang pengalaman, tentang penyakit dan yang lain. Mungkin ini kita di bawahnya, atau mungkin ada suatu istilahnya seperti pemimpin harian. Yang ini mesti harus ada suatu surat keputusannya. Mungkin gitu, Prof. Ya. Artinya tetap pemerintah, toh Pak Darwito ya? Tetap pemerintah. Tetap pemerintah. Ya. Nah, tapi pemerintahnya tentunya akan, nah ini yang menarik ya, menampung bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan. Nah, sekarang dalam konteks kembali dalam topik kita ini ya, yang menulis skenario kan bisa semua orang bisa nulis skenario, toh, betul nggak? Ya. Tapi tentunya yang tadi yang kata Pak Joni yang paling akurat tuh yang mungkin yang paling lengkap yang mungkin diperhatikan ya. Nah sekarang pertanyaan saya pada Pak Darwito, apakah versi DIY akan mengembangkan skenario ini Pak untuk anggotanya juga nanti untuk masukan ke gubernur DIY? Bagaimana Pak Darwito? Itu pasti, Prof. Karena apapun yang disebut kita sebagai warga masyarakat yang punya kepedulian, itu teman-teman versi DIY sudah dalam satu barisan yang siap akan bergabung di dalam hal ini. Dan apa yang dikake sama Ngaso Dalem itu akan kita sepakati. Dan nanti kemungkinan ada suatu pembenahan. Nah, nanti makanya terbagi itu antara UGM dengan gubernur dan FKKMK itu menyusun bagaimana sebaiknya. Kemudian bagaimana nantinya secara aplikatif atau setelahnya bagaimana teknikal yang sangat-sangat teknik itu kita bicarakan di antara pihak yang ditunjuk artinya untuk Satgas ini dengan dari kita sebagai orang-orang yang memang expert, pertama adalah para dokter dan menggerakkan dari seluruh komponen kesehatan, baik itu perawat, kemudian atau rumah sakit. Hanya rumah sakit sebagai anggota versi rumah sakit patuh terhadap apa yang di SK-kan oleh gubernur.
Usul Prof Laks, saya usul. Ya, silakan Pak. Iya, saya setuju dengan Dr. Darwito. Pemimpin tertinggi di daerah itu kepala daerah kan, otoritas beliau. Nah, jadi tadi pertanyaan, skenario ini bisa dibuat, ada 3 kan unsur yang ini. 1, dinas kesehatan. Kalau kepala daerah kan tentu menterinya, menteri kesehatan ini kan dinas kesehatan. Versi dari unsur masyarakat, LSM. Kemudian BPBD itu yang memang sudah dibentuk 3. Nah, nanti PKMK tentu sebagai pakar ya, konsultan atau ini. Jadi nanti 3 itu membuat, ya kemudian 3 ini menghadap ke pimpinan daerah. Silakan nanti pimpinan daerah milik mana skenario itu. Jadi sudah muncul skenario A, B, dan C. Kita buat indikatornya kapan, tadi pertanyaan Dr. Hendro, kapan A ini sudah tidak mempan lagi kalau data-data ini. Nah, jadi sama untuk komennya tadi, saya setuju sekali nih. Komennya penting, Dr. Hendro ya. Incident commander ini, kalau Prof. Aryono selalu bilang itu, tinggal bagaimana otoritas, seperti kalau kita di rumah sakit juga, kalau belanja di bawah 1 juta bisa kepala bidang, kalau 5 juta ya Pak Darwito ya sudah harus naik wadir, kalau 10 juta harus direktur. Nah itu juga begitu, mungkin Pak Gubernur pimpinan daerah bilang oke, kalau A ini saya serahkan pimpinan hariannya tadi, ini kepala dinas atau BPBD, saya tidak tahu. Kalau saya naik B, sudah diputuskan tidak bisa lagi B, naik yang akan memimpin siapa lagi atau wagub. Nah, nanti terakhir saya nggak tahu. Jadi memang 4 unsur inilah membuat skenario, tidak bisa diserahkan satu, kan versi itu rumah sakit saja. Kan tadi kita sudah bilang harus ada polisi, ada tentara, ada dishub yang ngatur semua itu kan, PJKA, PTKI dan sebagainya. Jadi kita versi dinas kesehatan, BPBD, dan PKMK tentu beruntung sekali DIY kan punya PKMK ada di situ. Sorry, saya masih nyebut PKMK nih Mbak Putu, masih istilah lama ya masih ya. Nah ini kan sebagai resource think tank-nya kan. Nah ini kita juga mengadakan ini gara-gara PKMK nih bisa bikin. Nah ini ngadep nanti ke pimpinan. Ini bisa jadi model Pak. Saya senang sekali nih DIY ini model. Bisa dibawa ke tempat lain. DKI juga saya tidak tahu ya, nggak mengikuti betul. Tapi nanti daerah lain bisa melihat inilah model pimpin daerah. Saya setuju sekali Pak Darwito, ini nggak mungkin kalau pimpinan daerah ulang dia yang dalam undang-undang karantina, undang-undang karantina juga kan dia pimpinan daerah nanti usul ke presiden dikasih wewenang lagi untuk melaksanakan. Demikian usul saya. Sepakatlah sejalan dengan Pak Hendro dengan Pak Darwito ya, kita kumpulkan itu ide. Memang skenarionya harus tajam sehingga nanti langkah intervensinya juga jelas, lebih jelas, tidak over tapi juga nggak under gitu, repot gitu nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni ya, terima kasih sekali ya. Jadi ini Mbak Putu ya, jadi ini kayak model DIY ya. Ya kami di UGM sebagai think tank tadi betul ya. Tapi memang yang menjadi satu hal yang kunci memang Persi yang menjadi tokoh penting, pemain kunci ya di sini bersama Dinas Kesehatan dan tentunya bersama yang lainnya ya. Nah proses ini yang nanti di dalam WA Group Search DIY kita akan terus jaga ya. Nah menurut Mbak Putu sebagai penulis ini bisa nggak skenario itu lebih akurat, lebih kutip ya, lebih cocok untuk DIY ya. Jadi tadi yang Pak Joni ya, ini model DIY barangkali mungkin nanti harus bisa juga membuat webinar untuk semua rumah sakit Indonesia yang punya HDP dan juga karena di SNARS itu ada item yang terkait dengan insiden commander di rumah sakit, tapi juga terkait SK yang di wilayah itu, Pak. Nah. Ya, setuju Prof. Kemarin di rapat kami sudah dibahas itu. Jadi akan kita mungkin juga bikin webinar ya bersama nanti. Ya, HVA itu kan ada HVA internal rumah sakit, ada HVA luar rumah sakit. Jadi ya, HVA ya. Komunitas, HVA komunitas itu. HVA ya, itu harus dibuat komunitas. Kemarin di rapat KARS, pimpinan pejabat KARS sudah dibahas juga ini. Jadi kita perlu membantu rumah sakit yang di tempat yang jauh-jauh itu ya. Tapi ini kita lihat dulu model DIY ini kan, ini model saya kemarin sudah sampaikan. DIY ini karena punya PKMK di situ bisa menjadi pendorong, faktor pendorong. Ya, bagaimana Mbak Putu? Bahan awal ini bisa dikembangkan terus kan ya? Jadi lebih akurat ya, memang bikin skenario itu memang nggak mudah ya, tapi coba gimana Mbak Putu mengenai data dan sebagainya? Ya, baik. Terima kasih Prof. Laksono. Jadi ketika kita akan membuat sebuah perencanaan, semakin akurat data yang kita miliki, tentu
perhitungan prediksi yang kita akan hasilkan juga akan semakin akurat. Demikian juga dalam hal tingkat kedetailan dari data itu juga akan mempengaruhi seberapa detail kita bisa menghasilkan perencanaan. Nah, demikian juga di perencanaan berbasis skenario ini. Nah, tadi kebetulan saya juga sudah japrian sama Ibu Dr. Stefani, Ibu Dr. Foni ya, yang merupakan Sekjen Persi DIY. Beliau minta maaf tidak bisa bergabung karena HP-nya lagi error gitu, tapi melalui SMS beliau menyampaikan bahwa siap mendukung dengan data yang ada di DIY, rumah sakit di DIY itu sudah mengirimkan data ke Persi dan data itu baru saja di email ke saya. Jadi nanti kami akan mencoba mengolah data ini sejauh mana kita bisa melihat atau menghasilkan prediksi dari data yang disiapkan oleh Persi DIY. Nah, kami juga berharap nanti Persi DIY juga akan terus mendukung kita ya dengan data, kalau bisa datanya harian sehingga akan kelihatan trennya, sehingga nanti kita bisa proyeksikan juga harian. Nah, dari situ kita akan bisa lihat kapan kira-kira kasus ini akan mulai memuncak dan seberapa tinggi puncaknya, itu yang akan membantu kita untuk memutuskan skenario mana yang bisa kita pakai. Ini seperti itu, Prof. Laksono.